Bismillahirrahmanirrahim. Jangan lupa subscribe ya. Di hari ini Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita kembali dalam pembahasan kita masih dalam Kitabul Al-Kabair. Kitab tentang dosa-dosa besar. Allahu alam, hari ini kita membahas tentang mendustai takdir. Ini termasuk salah satu dosa besar. Bahkan bisa jadi orang yang mendustai takdir itu masuk ke dalam kekufuran. Bukan hanya dosa besar, tapi bisa jadi kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita baca dulu dalil-dalilnya tentang wajibnya kita mengimani dengan takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Qamar, "Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan kadarnya. Yang diartikan di sini dengan takdirnya. Jadi semua diciptakan oleh Allah itu sudah ada kadarnya. Usianya sudah dikadarkan, besar kecilnya sudah dikadarkan, waktunya sudah ditentukan, tempatnya pun sudah ditentukan. Maka segala kehidupan apapun dia, inna kulla syai', semua segala sesuatu sudah ada kadar dan ukurannya. Yang dimaksud adalah sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis atau dikatakan dalam tafsir Ibnu Jauzi, sebab turun ayat ini ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwasannya musyrikin Mekah mereka mendatangi Rasulullah SAW dan mereka mendebat Rasulullah SAW tentang masalah takdir. Mereka tidak percaya dengan masalah takdir. Ya, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Sebab turun ayat ini. Sebab yang kedua, jadi kalau di sini pahami yang mendebat tentang takdir adalah orang musyrikin. Yang menetapkan tentang takdir adalah Rasulullah. Maka turun ayat ini, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Segala sesuatu kami telah ciptakan dengan kadarnya, takdirnya. Pendapat yang kedua mengatakan bahwasannya sebagian orang Najran datang ke Rasulullah dan mengatakan, "Ya Muhammad, kamu menyangka bahwasannya pelaku maksiat itu sudah ditakdirkan. Bukankah begitu?" Maka Rasulullah mengatakan, "Wa antum khusama Allah." Kata Rasulullah SAW, kalian itu orang-orang yang suka mendebat Allah. Maka turunlah ayat ini. Innal mujrimina fi dhalali was-su'ur. Orang-orang mujrim di dalam kesesatan. Wa yauma yushabuna fin nari ala wujuhihim. Mereka dicampakkan dan diseret ke dalam neraka atas wajah-wajah mereka. Dzuqu massa saqar. Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu itu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan tentang sebab turunnya ayat ini. Dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Idza jama'allahu al-awwalina wal akhirina yaumal qiyamah wa amara munadi fanada nida'an yasma'ul awwalun wal akharun aina khusama Allah fataqumu qadariyah wa yu'maru bihim ila nar wa yaqulu Allah ta'ala dzuqu massa saqar inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar." Di dalam riwayat, ya, riwayat ini dikatakan dari Umar bin Khattab radhiyallahu an,
Rasulullah mengatakan, Allah mengumpulkan orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang akhir di yaumul qiyamah. Ketika mereka dikumpulkan, maka diperintahkan ada yang memanggil. Sampai semua orang yang terdahulu dan orang yang terakhir mendengar panggilan tersebut, dikatakan, mana orang-orang yang mau mendebat Allah? Maka ketika itu berdirilah kelompok yang dikatakan Qadariyah. Lalu kelompok Qadariyah ini diperintahkan untuk diseret ke neraka. Sambil dibacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzuqu massa saqar." Rasakanlah azab api neraka. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan takdirnya. Mereka, orang-orang yang Qadariyah, dikatakan sebagai pendebat-pendebat Allah karena mereka berdebat di dalam masalah takdir. Yang mereka mengatakan maksiat itu bukan takdir dan bukan ketentuan Allah, sehingga mereka diazab dengan itu. Perhatikan ini, Pak. Jadi kalau kita ahlus sunnah di sini, ahlus sunnah wal jamaah, termasuk keyakinan yang paling dasar, itu wajib beriman kepada takdir, wajib hukumnya. Karena itu termasuk rukun daripada rukun iman. Banyak kewajiban yang wajib kita imani, tetapi ketika kewajiban itu masuk dalam rukun iman, berarti kewajiban ini nggak bisa ditawar-tawar. Nggak bisa lagi diterima orang yang berbeda di dalam masalah rukun iman. Kalau masalah-masalah yang lain, selain akidah dan rukun iman, rukun Islam, mungkin permasalahan ikhtilaf itu bisa diterima. Tetapi kalau dalam masalah rukun iman, ada yang menyelisihinya, maka bangunan imannya dia tidak sempurna. Bagaikan bangunan yang kekurangan satu tiang. Tinggal ditiup angin akan roboh semua bangunan itu. Maka di sini para ulama mengatakan, beriman kepada takdir itu adalah ibadah hati yang wajib diamalkan oleh setiap mukmin. Tidak beriman dengan takdir itu adalah diamnya pelaku maksiat. Dia seperti diam, tapi dia bermaksiat kepada Allah dengan tidak beriman kepada takdir. Jadi tinggal permasalahannya adalah bagaimana memahami takdir tadi. Yang pertama yang harus kita pahami, bahwasannya semua ini ciptaan Allah. Ya. Dan Allah sebelum menciptakannya, pasti Allah berilmu tentang apa yang Dia ciptakan. Maka itu dikatakan beriman kepada takdir ada maratibnya, ada tingkatannya. Pertama, tingkatannya adalah beriman kepada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Beriman kepada ilmu. Ya. Yang kedua, beriman kepada apa? Beriman kepada kitabah. Jadi begini. Ada, nanti saya jelaskan. Yang pertama, tingkatan pertama beriman kepada ilmu. Kita yakin Allah berilmu, Pak? Yakin. Ilmu Allah terbatas dengan waktu dan dengan tempat? Tidak. Oke. Sekarang saya tanya. Ilmunya tidak terbatas dengan waktu. Berarti apapun yang pernah terjadi, tidak ada yang luput dari Allah. Betul? Ilmunya tidak terbatas dengan waktu. Apapun yang akan terjadi, pasti Dia tahu. Ya kan?
karena terikat dengan waktu. Yang belum terjadi, dia pasti tahu. Pertanyaannya, adakah batas waktu yang akan terjadi di waktu itu Allah tidak tahu? Adakah batas waktu yang akan terjadi dan batas waktu itu di saat itu Allah nggak tahu? 1000 tahun ke depan Allah tahu tidak? 1.000.000 tahun ke depan Allah tahu tidak? Berarti tidak ada batas waktu. Semua Allah tahu. Itu namanya ilmu. Maka itu dikatakan Allah Al-Allamul Ghuyub, Maha tahu tentang yang gaib. Itu dari sisi waktu. Dari sisi tempat. Adakah satu tempat? Tempat itu ada yang dohir, ada yang gaib. Yang dohir, itu dohir menurut kita. Ini depan kita semua dohir. Yang di bawah tanah, menurut kita sekarang gaib. Tapi bagi Allah itu tidak gaib. Sekarang pertanyaannya adalah, di, di, di dalam tempat, adakah satu tempat yang di sana Allah tidak tahu? Pasti nggak ada. Ya tidak? Maka apapun yang terjadi di langit dan di bumi pasti Allah tahu. Ini namanya ilmu. Ilmu Allah. Maka ketika Allah berkata kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Apa kata malaikat? Qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdi wa nuqaddisu lak. Allah berfirman ketika ingin menciptakan Adam. Apa kata Allah? Aku ingin menjadikan khalifah di muka bumi. Malaikat bilang, ya Allah, apakah kamu ingin menjadikan orang yang merusak di muka bumi? Dan mereka akan menumpahkan darah. Ini pernah kita singgung sedikit. Kenapa malaikat sudah tahu akan ada yang menumpahkan darah? Apakah malaikat tahu gaib? Tidak. Kata para ulama, ini menunjukkan dalil jin sudah diciptakan dan adanya makhluk selain manusia. Yang mereka diciptakan sudah menumpahkan darah. Karena malaikat tahu dari mana? Adam belum diciptakan, makhluk belum diciptakan, malaikat bilang, apakah kau akan menciptakan yang menumpahkan darah? Wa yufsiduna fil ard. Bahkan mereka akan merusak di muka bumi ini. Dari mana tahu pengetahuan malaikat? Kata para ulama, sudah adanya jin yang melakukan itu. Apa kata Allah? Allah mengatakan bahwasannya aku lebih tahu. Belum diciptakannya Adam, Allah lebih tahu. Adam itu tidak akan merusak semuanya. Ya, ada yang merusak, ada yang baik. Di sini kita ingin menegaskan, sebelum diciptakannya dia, Allah sudah tahu tentang apa yang akan terjadi. Sebelum diciptakannya kita, Allah sudah tahu apa yang akan kita lakukan. Maka itu dikatakan ilmu. Yang Allah tahu ini pun secara rinci. Allah tahu tentang kita itu rinci, Pak. Allah tahu tentang kita rinci. Bahkan Allah tahu tentang kita, kapan harus berkedip dan mengapa kita berkedip dan berapa banyak kita berkedip selama hidup. Allah tahu tentang kita rinci. Karena kalau dikatakan Allah cuma tahu yang umum saja, oh dia hidup sekian, mati sekian, nggak tahu rincinya, menunjukkan seolah-olah ingin mengatakan ada di dalam makhluk yang Allah ciptakan yang Allah tidak tahu. Mungkinkah ada makhluk yang Allah ciptakan Allah tidak tahu tentang yang dia ciptakan? Tidak. Maka Allah tahu tentang kita. Itu rinci. Rinci tentang kita. Allah tahu tentang cara berpikir kita. Allah tahu tentang apa yang kita inginkan. Allah tahu tentang karakteristik kita. Allah tahu tentang keinginan jiwa kita. Dan apa yang akan kita pilih untuk hidup kita, Allah tahu. Ini yang pertama.
Allah itu punya ilmu. Ilmu ini ditolak oleh kelompok yang bernama Qadariyah. Qadariyah mengatakan, tidak mungkin Allah tahu. Allah tahu itu yang sudah terjadi. Yang belum terjadi, Allah nggak tahu. Maka, apa yang akan terjadi, itu adalah pilihan makhluk yang tidak diketahui oleh Allah. Maka hadis ini, ayat ini, ingin menegaskan bahwasannya, mereka menolak takdir, Allah katakan, Dzuqu massa saqar. Katakan pada mereka, rasakan azab neraka. Kenapa? Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Karena kami telah ciptakan segala sesuatunya dengan takdir. Mereka yang menolak takdir seolah-olah diancam. Kalian akan dicampakkan dan akan diseret ke dalam api neraka. Itu yang diinginkan. Dzuqu massa saqar. Kemudian yang kedua, yang kedua adalah al-kitabah. Ini tingkatan kedua dalam takdir. Al-kitabah itu adalah ditulisnya. Semua yang Allah tahu tadi, yang secara rinci tadi, yang akan terjadi bahkan 50.000 tahun sebelum terjadi, Allah tulis semua itu. Itu namanya kitabah. Itulah penulisan di Lauhul Mahfuz. Di Lauhul Mahfuz. Berarti yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah pengetahuan dan ilmu Allah tentang apa yang akan terjadi. Dan apakah pengetahuan Allah tentang apa yang akan terjadi itu? Berarti kan ini belum terjadi. Belum terjadi nih, Pak. Ya kan? Tapi Allah sudah tulis. Allah tulis karena Allah tahu akan terjadi. Yang Allah tulis ini sementara belum terjadi, yang ditulis ini mungkin salah kah? Nggak mungkin salah. Ya kan? Karena ilmu dia sempurna. Kita memprediksi sesuatu yang belum terjadi, kita prediksi kayaknya mau hujan berdasarkan ilmu kita. Kita lihat angin yang bertiup, kita lihat matahari yang bersinar, kita lihat gumpalan awan. Berdasarkan ilmu kita tulis nanti tanggal sekian akan hujan. Yang kita tulis akan hujan ini pasti atau tidak? Tidak, karena pengetahuan kita terbatas. Tapi Allah mengetahui yang akan terjadi itu rinci, tidak akan mungkin salah. Sehingga yang rinci ini ditulislah. Ini yang dikatakan fase kedua, yaitu fase kitabah. Fase penulisan. Maka Allah mengatakan di Quran, ketika Allah menyebutkan bahwasannya sesemuanya telah kami tulis di dalam kitab. Fase ketiga adalah fase yang dikatakan dengan al-masyiah. Allah punya kehendak. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apapun yang kau kehendaki kecuali dia pasti di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi beriman kepada yang Allah ketahui tadi, yang Allah takdirkan tadi, atau yang Allah catat tadi, dan dibukukan di dalam buku yang akan terjadi, semua di bawah kehendak Allah. Berarti Allah punya kehendak. Dan tidak akan mungkin bisa terjadi sebuah kejadian kecuali terjadinya dengan kehendak Allah. Yang keempat, fase keempat adalah fase al-khalq, penciptaan. Fase penciptaan. Semua yang diketahui tadi, yang berupa ilmu, yang sudah dituliskan di dalam kitab, kemudian Allah punya kehendak, maka Allah
menciptakan apa yang tertulis tadi. Diciptakannya setelah dia tahu. Maka itu dikatakan fase al-khalaq. 4 fase ini adalah fase yang harus diimani ketika beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan 4 ini itu ditolak oleh sebagian kelompok. Di antaranya kelompok Qadariyah. Qadariyah mengatakan Allah tidak punya ilmu. Sehingga apa yang terjadi ini Allah nggak tahu sama sekali. Bahkan apa yang akan terjadi ke depan Allah nggak tahu sama sekali. Ini kelompok Qadariyah. Ada kelompok yang kedua, namanya kelompok Jabriyah. Kelompok Jabriyah itu kelompok yang mengatakan bahwasannya berbeda dengan Qadariyah. Dia Jabriyah ini mengatakan makhluk itu nggak punya kehendak. Yang punya kehendak itu cuma Allah. Jadi apapun yang dilakukan makhluk saat ini, itu adalah paksaan dan juga perintah Allah. Maka manusia bagaikan kapas yang berterbangan di langit dan tidak punya ikhtiar dan usaha untuk dirinya sendiri. Dia bagaikan boneka wayang yang dikerjakan dan digerakkan oleh dalang. Sehingga dia maksiat karena Allah paksa, dia taat karena Allah paksa. Ini kelompok yang berikutnya namanya Jabriyah. Bagaimana kelompok Ahlus Sunnah? Ahlus Sunnah mengatakan bahwasannya Allah punya ilmu dan Allah tulis ilmu tersebut, lalu Allah berikan manusia pun kehendak. Manusia diberikan kemampuan untuk memilih apa yang akan dia pilih dari ciptaan Allah. Tetapi apa yang dia pilih itu Allah pasti tahu dan Allah nggak memaksa dia untuk memilih. Tetapi apa yang dia pilih selalu diberikan atau disediakan oleh Allah. Bahasa ringannya, yang menyediakan pilihan Allah. Yang memilih siapa? Kita. Ketika kita salah memilih, maka itu kesalahan pada diri kita. Dan Allah sudah tahu apa yang akan kita pilih. Bukan karena dia memaksa kita. Karena ilmu dia lebih dahulu sebelum makhluk diciptakan. Ini ada air minum, pilihan pertama. Ini ada air minum yang kedua, pilihan kedua. Ada yang ketiga, pilihannya tidak mau minum. Ini pilihan yang mensajikan siapa? Allah. Saya sebagai makhluk boleh memilih. Tetapi saya tidak bisa memilih sesuatu yang tidak tersajikan. Saya hanya memilih sesuatu yang telah disajikan. Kalau setiap pilihan tadi saya pilih, ada konsekuensinya. Kalau minuman air putih saya pilih, konsekuensinya untuk saya baik, sehat. Kalau khamar yang saya pilih, konsekuensinya untuk saya jelek. Apakah saya dipaksa untuk minum khamar? Tidak. Jabriyah mengatakan kamu dipaksa untuk minum khamar. Padahal kita punya kesempatan memilih. Ketika saya memilih tadi, sebelum saya pilih, Allah pun sudah tahu apa yang saya akan pilih. Pengetahuan Allah tentang apa yang akan saya pilih telah Allah tulis di Lauhul Mahfuz. Maka yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu adalah ilmu Allah tentang apa yang akan saya pilih. Karena Allah sangat tahu tentang karakteristik saya. Dan yang ditulis di Lauhul Mahfuz bukan paksaan untuk saya memilih. Intinya, Allah tidak berbuat zalim. Karena pendapat Jabriyah, maaf, kalau mungkin lebih terdalam sedikit. Karena pendapat Jabriyah itu mengharuskan Allah itu jahat. Kenapa? Karena manusia dipaksa untuk maksiat dan gak ada pilihan. Ketika dia sudah maksiat, nanti Allah masukkan neraka.
Berarti mengharuskan Allah itu jahat, zalim. Lalu ada orang yang dipaksa untuk taat tanpa ada pilihan dari dia dan dia harus taat sehingga nanti dia dimasukkan surga. Allah nggak adil. Sementara kita mengatakan tidak. Allah nggak pernah memaksa kita. Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Tidaklah apa yang kau kehendaki kecuali di bawah kehendak Allah. 4 tadi itu harus kita imani. Allah punya ilmu, Allah tulis ilmunya, Allah punya kehendak dan Allah ciptakan kehendak. Jadilah makhluk itu. Orang yang mengingkari takdir, orang yang mengingkari takdir dan dia hanya bersandar kepada sebab atau kepada zahir, itu seolah-olah mengatakan Allah tidak tahu apa yang terjadi di dalam penciptaannya. Dan ini nggak mungkin. Kita ini makhluk. Contoh, yang menciptakan pasir siapa? Allah. Siapa yang menciptakan pasir? Allah. Apakah dia yang menciptakan pasir tidak tahu berapa jumlah pasir yang telah dia ciptakan? Pasti tahu. Berapa jumlah pasir yang diciptakan? Dia pasti tahu. Secara rinci dia tahu berapa jumlah pasir yang dia ciptakan. Dan tidak ada satu pasir pun yang dia lupa bahwa dia pernah menciptakan. Kalau pasir yang begitu banyak, begitu halus, Allah Maha tahu. Bagaimana lagi tentang makhluknya yang bernama manusia? Gak mungkin ada manusia yang Allah gak tahu tentang sifatnya, tentang karakteristiknya, tentang cara berpikirnya, tentang apa yang dia pilih untuk hidupnya. Gak mungkin. Kalau seandainya semut saja, Allah menciptakan semut. Bukan Allah menciptakan semut rinci. Berapa jumlah semut Allah tahu. Dan kapan semut itu akan beranak pinak pun Allah tahu. Itu semut yang kecil. Bagaimana lagi dengan manusia? Allah pasti tahu tentang makhluknya rinci. Maka itu kita wajib beriman bahwasannya semua telah Allah ciptakan sesuai kehendak takdirnya. Allah ciptakan sesuai kehendak takdirnya. Dan manusia diberikan kemampuan untuk memilih dalam hidupnya. Tetapi pilihan manusia selalu di bawah kehendak Allah yang telah dibatasi dengan takdirnya. Di dalam hadis dari Hisham bin Hasan, Anil Hasan, wallahu law anna qadariyan sama hatta yasiru kal habal thumma shalla hatta yasiru kal watar lakabbahu Allahu ala wajhi fi saqar. Berkata Imam Hasan al-Basri, ini imam Ahlus Sunnah Jamaah, demi Allah, kalau seandainya Qadariyah itu berpuasa sampai dia puasa seperti orang yang kurus sekali, atau dia sholat sampai dia sholat seperti batang kayu, Allah tetap akan mencampakkan wajah mereka ke dalam neraka Saqar. Wa qila lahu dzuqu masa saqar. Maka akan dikatakan kepada mereka, rasakanlah azab neraka. Inna kulla syai'in khalaq.